saking ngenese stroke sekarang sudah meninggal. Kami masyarakat Desa Kebumen khususnya itu tidak menolak. Nah, kenapa warga masyarakat ini tidak mau ke pengadilan? Kalau ngomong soal hukum, ini sebenarnya udah selesai. Oleh karena itu, kalau ini nanti nggak selesai juga, sebagai anggota DPR RI Komisi 5, saya juga punya hak untuk kemudian membawa permasalahan ini ke penegak hukum. Indonesia adalah negeri luas yang disatukan bukan hanya oleh sejarah, tetapi oleh perjalanan. Untuk menembus rintangan alam, jarak, dan waktu, bangsa ini membangun jalur-jalur panjang yang menghubungkan kehidupan. Hari ini, lebih dari 2.816 km jalan tol telah berdiri, membentang dari pesisir hingga pegunungan, membuka akses yang dulu terasa mustahil. Lebih dari 40 proyek tol masuk kategori proyek strategis nasional. Status strategis yang seharusnya membawa manfaat luas, sekaligus membuka ruang pengawasan yang lebih ketat. Karena di balik setiap ruas yang dibangun, ada lahan yang berubah, ada komunitas yang terdampak, dan ada keputusan-keputusan besar yang tidak selalu sederhana. Dengan kita berkunjung ke sini, kita tahu permasalahannya. Bagaimana kemajuan fisiknya, apa hambatannya, sehingga persoalan-persoalan ini bisa nantinya dapat mempercepat agar kiranya konstruksi di lapangan segera bisa diselesaikan dengan tepat waktu. Di tengah percepatan pembangunan infrastruktur nasional, proyek tol Yogyakarta-Bawen menjadi salah satu ruas yang paling disorot publik. Dengan panjang lebih dari 75 km dan nilai investasi triliunan rupiah, proyek ini dijanjikan mampu mempersingkat waktu tempuh Semarang-Yogyakarta menjadi hanya 1,5 jam. Sekilas ini seringkali saya sampaikan kepada siapapun bahwa sejak awal mulai dari katakan penetapan bahwa di lokasi Desa Kebumen ini ditetapkan sebagai exit tol ya. Namun di balik ambisi besar itu, muncul serangkaian pertanyaan yang belum terjawab. Kemudian rapat demi rapat, artinya masyarakat ini tidak pernah katakan diajak musyawarah mengenai harga, tidak pernah. Di balik label proyek strategis nasional, Jalan Tol Bawen Yogyakarta Seksi 5 menyimpan cerita yang jarang terdengar. Tim Aksi Dewan Parlemen turun langsung menelusuri Temanggung, tanah subur yang puluhan tahun menumbuhkan kopi, tembakau, dan menghidupi ribuan keluarga di sana. Kami masyarakat Desa Kebumen khususnya itu tidak menolak dengan kehadiran proyek strategis nasional. Karena itu memang sudah ada aturannya bahwa tanah air itu adalah milik negara. Manakala pemerintah membutuhkan, oke. Tapi pemerintah saya yakin dari atasan tidak akan mungkin ngeruk begitu saja. Di sini, suara rakyat kecil nyaris tenggelam di balik peta dan angka proyek. Kabupaten Temanggung bukan sekedar titik koordinat, ia adalah ruang hidup. Setiap petak sawah memegang sejarah. Setiap meter tanah adalah nafkah yang terancam bergeser. Dalam pertemuan warga, tim Aksi Dewan Parlemen berkesempatan bertatap muka langsung dengan salah seorang wakil rakyat, Dapil Jawa Tengah 5, Sopwan, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kalau terkait PSN yang jalan tol itu kan, itu proses appraisalnya kan sudah berjalan sebelum saya ada di sini. Suatu waktu warga itu datang ke sini, posko. Curhat mereka 30-an orang. Ya sudah, saya petakan, saya urutin dari awal. Ini masalahnya di mana? Ada nggak celah regulasi atau celah proses yang bisa menjadi solusi daripada masalah yang sedang mereka hadapi.
Di seluruh Indonesia, lebih dari 100 proyek strategis nasional dikebut dalam 1 dekade terakhir. Jalan tol menjadi wajah paling mudah dikenali, simbol pertumbuhan yang terus digaungkan pemerintah. Namun, tentang tanah yang harus dilepas, ruang hidup yang terbelah, dan rakyat kecil yang dipaksa bernegosiasi dengan kebijakan yang seringkali tidak mereka pahami. Yang terjadi adalah bahwa pemerintah itu membayar sebagaimana penetapan dari appraisal tersebut, ya, yang akhirnya itu menjadi sebuah konsinyasi. Saya komunikasilah dengan BPJT dan Bina Marga Kementerian PU. Awalnya ya normatif. Pak, ini udah sesuai prosedur. Pak, ini tahapannya udah sampai sini. Ini harus dieksekusi, Pak. Karena semua udah sesuai prosedur. Hubungan pusat dan daerah dituntut bekerja selaras, sebagaimana diatur dalam pasal 131 PP 19/2021. Tapi kenyataannya di lapangan tak selalu seindah regulasi. Pada waktu itu bupatinya belum Pak Agus, masih bupati yang dulu. Tidak ada yang respon. Menurut Bu, tidak ada yang respon. DPR tidak respon, bupati tidak respon. Nah, saya cek lagi. Ternyata ada celah. Bahwa ada appraisal yang tidak sebidang. Maksudnya tidak sebidang itu nggak pas gitu. Kenapa di tempat lain yang kriterianya hampir sama bisa di appraisal 3 kali lipat? Kalau ngomong soal hukum, ini sebenarnya sudah selesai gitu. Karena apa? Karena itu sudah ada penetapan dari pengadilan dan uangnya sudah dititipkan di pengadilan. Di Desa Kebumen, Pingit, dan Pling Surat, suara penolakan menggema. Warga menilai nilai ganti rugi hanya berkisar 150.000 hingga 300.000 meter persegi. Jauh dari harga yang dianggap layak. Dari PPK datang, saya dikasih selembaran itu loh Pak, penetapan harga dari KJPP. Lah setelah itu kan tulisan kecil-kecil. Jadi kalau orang tua kan nggak lihat. Nah, setelah itu dibuka, saya lihat kok harganya cuma segini. Saya kalkulasi, saya hitung, harga per meter cuma Rp144.000. Bahasa Jawanya ya Mas, saking ngenese stroke sekarang sudah meninggal. Itu Pak D saya. Jadi saya ya merasa sakit toh Pak, karena harga yang tidak wajar. Nah, kenapa warga masyarakat ini tidak mau ke pengadilan? Yang pertama, ada tanah di sini ya, ada tanah yang di sini itu pernah mengajukan. Tapi ya boleh dikatakan kalah. Di balik ambisi besar, membangun konektivitas nasional, terdapat kisah yang menguji keadilan, integritas, dan keberpihakan negara. Kita bangun satu untuk kepentingan masyarakat, tapi ada masyarakat yang dirugikan atau terabaikan. Kan nggak gitu loh. Jadi jangan sampai gara-gara untuk masyarakat yang ini, terus ada masyarakat yang terabaikan, dirugikan, apalagi nanti dia sampai sengsara lah kasarnya gitu kan, karena ada ini. Lawang yang digunakan untuk kepentingan biasa aja mereka bisa berembuk, tawar-menawar, masa ini diambil alih. Dan yang terjadi di Pingit dan yang terjadi di Kebumen ini adalah sepihak dan harganya jauh di bawah yang lain. Investigasi ini berusaha menyingkap satu pertanyaan besar. Apakah negara benar-benar hadir untuk rakyat atau justru ikut menciptakan luka di tanah yang paling dekat dengan kehidupan mereka? Cari win-win solution yang baik dan tolong juga ada perilaku adil berkeadilan gitu loh, menurut saya gitu kan, diterapkan seperti itu. Jadi semua bagaimana caranya membuat everybody happy lah. Bahwa setiap pelaksanaan proyek pembangunan itu harus memitigasi dampak sosial. Itu udah ada. Cuma kadang-kadang pelaksanaan di lapangan ini yang kadang-kadang meleset di dalam melakukan mitigasi.
Apa yang terjadi di Kabupaten Temanggung bukan sekedar cerita lokal. Ia adalah potret dari persoalan yang berulang di berbagai proyek strategis nasional. Di banyak daerah, percepatan proyek strategis nasional sering melaju lebih cepat daripada kesiapan sosial masyarakatnya. Mekanisme ganti rugi yang tidak seragam, apresial yang tidak transparan, hingga koordinasi yang tidak sinkron antara pusat dan daerah menciptakan ruang kosong yang memicu konflik. Kabupaten Temanggung menjadi salah satu contoh paling jelas, sebuah titik kecil yang memantulkan bayangan persoalan besar. Saya selaku lawyer yang selama ini mendampingi beberapa kasus struktural, misalnya kayak di Kedungombo, NIA, terus beberapa yang terkait dengan Sudet, saya menganggap bahwa itu belum final. Masih ada upaya-upaya politik atau upaya hukum progresif yang bisa dilakukan. Namun di tengah ketegangan itu, aksi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjadi titik balik penting. Komisi 5 yang membidangi infrastruktur dan transportasi bergerak cepat. Proyek strategis nasional adalah ujian akuntabilitas sebuah negara. Dan dalam ujian itu, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjadi benteng terakhir rakyat, mengoreksi, memantau, dan memastikan pembangunan berjalan tanpa mengorbankan mereka yang paling sedikit bersuara. Tol ini jangan meninggalkan masalah. Penyelesaian harus mulai dari pembebasan lahan. Tapi kalau terjadi orang dirugikan, itu tidak boleh juga, tidak boleh. Ya inilah perlunya pendekatan. Ini kan bukan ganti rugi, ganti untung kan yang ada ketika pembangunan jalan tol. Rakyat untung, pengusaha untung, pemerintah untung gitu. Terus subkontraktor yang ada, karena kami tahu bahwa selama ini banyak sekali subkontraktor yang belum mendapat hak-haknya karena BUMN banyak yang nakal. Kabupaten Temanggung menjadi pengingat bahwa pembangunan adalah cerita manusia, bahwa setiap garis yang digambar dalam trase adalah wilayah hidup seseorang. Pastinya kita kepingin minta keadilan, rakyat ingin minta keadilan, yang mana apresialnya harga tanahnya sangat, diferensiasinya sangat lebar, walaupun tahunnya sudah berbeda, tapi sampai ke pembayaran kan hampir sama waktunya. Jadi ini dirasakan kurang adil bagi masyarakat Kebumen dan masyarakat Pingit, Kecamatan Brengsurat, Kabupaten Temanggung. Oleh karena itu, kalau ini nanti nggak selesai juga, sebagai anggota DPR RI Komisi 5, saya juga punya hak untuk kemudian membawa permasalahan ini ke penegak hukum. Dan menurut Undang-Undang PD 3, laporan dari anggota DPR RI itu kalau nggak salah prioritas nomor 1, betul Pak? Dan ketika rakyat kehilangan kepercayaan, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sopwan, hadir sebagai penyeimbang, mengawal kebenaran, memastikan keadilan, dan menunjukkan bahwa negara tidak boleh memihak investasi lebih daripada manusia yang tinggal di tanah itu. Bahwa progresnya dari hasil koordinasi itu adalah sampai kepada kesimpulan pemerintah, Kementerian Pekerjaan Umum bersedia untuk dilakukan appraisal ulang. Yang bisa kemudian memerintahkan appraisal ulang adalah KPPIP. Maka Pak Bupati dari hasil koordinasi sudah bersurat kepada KPPIP. Selanjutnya tugas saya adalah berkoordinasi dengan KPPIP agar proses appraisal ini bisa segera dilaksanakan karena mengingat deadline dan waktu yang sudah semakin mepet.